Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goldi Faisal Duyoga dengan NIM 10322044. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia, lalu landasan HAM dalam Islam, dan juga korelasi maqasid syariah dan korelasinya terhadap HAM. Ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan HAM yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia, hak merupakan kewenangan asasi, hak merupakan kewenangan, kepunyaan asasi, yaitu yang harus dimiliki oleh manusia, dan manusia itu sendiri sejak lahir sampai dengan dia meninggal. Itu sedikit pengertian dari hak asasi manusia. Lalu kita menuju ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu pada era Orde Lama, pada era Orde Baru, dan juga pada era Reformasi. Pada era Orde Lama merujuk pada periode pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu dari tahun 1945 sampai dengan 1966, yang melibatkan Presiden Soekarno. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia atau pelanggaran HAM biasa kita sebut, dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi di era Soekarno. Karena adanya peristiwa tersebut, MPRS yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara, tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Selama Orde Lama, hak asasi manusia di Indonesia mengalami tantangan serius, terutama pada masa pemberontakan dan transisi politik. Perubahan signifikan terjadi setelah berakhirnya Orde Lama dan berdirinya Orde Baru di bawah pemimpinan pada saat itu Presiden Soeharto pada tahun 1966. Lalu kita beralih ke sejarah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia yang dimulai setelah kudeta militer pada tahun 1965 yang menggulingkan Presiden Soekarno dipimpin oleh Soeharto pada saat itu, sejarah berkembangnya HAM selama periode ini ditandai oleh berbagai peristiwa yang memengaruhi pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Antara lain yaitu penindasan terhadap pemberontakan komunis, deklarasi HAM, pembentukan Komnas HAM, yaitu diantaranya. Masa Orde Baru ini diakhiri dengan pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998 dan dimulailah baru pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini, yaitu dimulai setelah pengunduran Soeharto tadi pada tahun 1998 dan ditandai dengan serangkaian reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Selama periode ini terdapat beberapa perkembangan penting dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999. Mungkin singkat saja itu materi pertama, lalu kita menuju materi yang kedua, yaitu landasan HAM dalam Islam. Landasan hak asasi manusia atau HAM dalam Islam itu ditemukan dalam ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis pastinya. Islam membicarakan tentang HAM merupakan pemberian dari pencipta karena manusia diberikan keistimewaan atau kemuliaan. Itu terdapat di dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 70. Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nabi diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Untuk mengkolaborasikan teori tersebut, Rasulullah membangun suatu komunitas masyarakat baru di bawah payung Piagam Madinah. Masyarakat tersebut bersifat pluralisme yang mewadahi seluruh komponen termasuk kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, dan lain sebagainya. Nah, di sini HAM diatur dalam Islam diantaranya yaitu hak hidup yang terdapat di dalam surah Quran surah Al-Maidah ayat 32 dan Quran surah Al-An'am ayat 151. Lalu ada hak atas kehormatan terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, hak kebebasan beragama Quran surah Al-Baqarah ayat 256, dan hak untuk memperoleh kesamaan perlakuan yaitu Quran surah Yunus ayat 19. Itu yang diatur di dalam Al-Quran. Dan ada juga HAM terdapat di dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah pada saat itu, yang berisi antara lain tentang interaksi secara baik dengan sesama, baik Islam maupun non-Muslim pada saat itu, dan membela mereka yang teraniaya, lalu menghormati kebebasan beragama. Itu materi landasan HAM. Selanjutnya yaitu maqasid syariah dan korelasinya terhadap HAM. Kata maqasid berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sementara al-syariah mengacu pada hukum Islam atau jalan yang ditentukan oleh Allah. Secara etimologi, maqasid berasal dari qasada yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari'i dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Kalau korelasinya antara maqasid syariah atau tujuan syariah dalam Islam dengan hak asasi manusia atau HAM mencakup sejumlah kesamaan dan saling melengkapi. Meskipun HAM adalah konsep yang lebih utama dan umum dalam konteks hukum internasional, maqasid al-syariah memberikan landasan etika dan prinsip-prinsip hukum Islam yang bisa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Nah, di antaranya yaitu ada aspek korelasi antara maqasid syariah dan HAM. Yang bertanya adalah hifdin, yaitu terjaganya hak beragama, terjaganya kemurnian agama, hak berideologi, dan hak kebebasan penghambaan terhadap materi. Lalu ada nafs, terjaga hak hidup, hak suaka politik, dan perlindungan jiwa dari penganiayaan. Lalu ada akal, terjaganya hak pendidikan, hak berpikir, hak berpendapat, dan hak kebebasan pers. Ada juga nasl, terjaganya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris, dan hak wasiat. Ada juga mal, yaitu terjaganya hak ekonomi, hak milik,
hak pekerja, dan hak kaum buruh. Maqasid al-Syariah berasal dari konteks hukum Islam dan mencakup pandangan keagamaan, sementara HAM adalah konsep yang lebih umum dan universal yang diterima oleh komunitas internasional. Terlepas dari latar belakang agama atau budaya, namun korelasi antara keduanya dapat menjadi dasar untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bersama-sama diakui. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.